Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumus dasar ketiga dari limit fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Disimak baik-baik ya. Pada rumus dasar ketiga, tidak terlalu berbeda dengan rumus dasar ke-1 ataupun kedua. Hanya berlaku untuk sin dan tangan saja. Yang membedakannya adalah kamu lihat sudut yang ada pada trigonometri dan aljabar yang ada pada penyebut. Nah, jadi kalau di rumus dasar ketiga itu bentuk sudutnya berupa penjumlahan atau pengurangan aljabar. Jadi bisa X dikurang A atau X ditambah A atau AX dikurang B atau AX ditambah B. Jadi bentuk sudut dan aljabar yang di penyebut itu bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalian tidak usah khawatir, ya. Jadi nanti tugas kalian adalah kalian harus merubah si sudut trigonometri sehingga bentuknya menjadi X dikurang A. Ya. Aljabar yang ada di penyebut juga sama, harus dibuat menjadi X dikurang A. Jadi antara sudut dengan aljabarnya harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kamu ingat adalah nilai X-nya. Untuk rumus dasar ketiga, limitnya X-nya mendekati A, bukan mendekati 0. Ya, tapi mendekati A. A di sini siapa? A di sini adalah X dikurang A. Nah, A yang ada di sudut. Ya, X dikurang A. Kalau misalkan di sini X dikurang 3, maka limitnya X mendekati 3. Kalau di sini X kurang 10, maka limitnya X mendekati 10. Ya, kalau misalkan X-nya ditambah 5, ya, sin X ditambah 5 per X ditambah 5, maka X-nya mendekati negatif 5. Jadi lawannya, ya. Ini hanya berlaku untuk sin dan tangan saja. Tidak berlaku untuk cos. Nah, untuk lebih pahamnya, kita coba ke contoh soal berikut ini. Oke, kita ke contoh soal pertama ya. Saya punya limit 3 sin X dikurang 2 dibagi 4X dikurang 8 untuk X mendekati 2. Nah, pertama kamu perhatikan dulu sudut setelah sin. Sudut setelah sin itu sudah menunjukkan X dikurang 2. Maka ini sesuai dengan nilai X-nya pada limit. X-nya mendekati 2. Jadi di sini A-nya adalah 2. Ya, X dikurang 2. X mendekati 2. Nah, ini udah sesuai. Ya, yang belum sesuai adalah aljabar di bawah. 4X dikurang 8. Nah, tugas kalian sebelumnya adalah kamu rubah 4X dikurang 8 ini supaya menjadi X dikurang 2. Dengan apa? Dengan pemfaktoran. Sehingga hasilnya kita lihat setelah difaktorkan ya. 4X dikurang 8 agar menjadi X dikurang 2 maka difaktorkan 4. Ya, dibagi 4. 4-nya kita keluarkan dari kurung. Sehingga rumusnya menjadi 3 sin
X dikurang 2 dibagi 4. X dikurang 2. Nah, ini sudah terlihat rumus dasar ketiganya. Sin X kurang 2 per X kurang 2. Nah, kalau sudah sesuai ya dengan nilai X-nya mendekati 2, sin X kurang 2 per X kurang 2, artinya ini sudah rumus dasar ketiga. Ya. Nah, sama seperti rumus dasar ke-1, ya. Sin sudut sama dengan aljabar yang di bawah. Maka rumus dasar ketiga itu nilainya 1. Nah, berarti sisanya hasil limitnya adalah tinggal 3 per 4. Ya, jadi sin X dikurang 2 per X dikurang 2 untuk limit X mendekati 2 itu nilainya 1. Nah, maka hasil limitnya menjadi 3 per 4. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini soal tentang tangan. Ada trigonometri 6 tangan kuadrat 2x dikurang 6 dibagi 3x dikurang 9 dikuadratkan, berapa nilai limitnya untuk x mendekati 3? Nah, di sini x mendekati 3. Berarti kalian harus membuat supaya sudutnya dan aljabarnya berbentuk x kurang 3. Nah, kita lihat yang atas dulu. Tangan 2x dikurang 6. Maka untuk membuat jadi x kurang 3, 2x kurang 6 ini kita faktorkan 2. 2-nya kita keluarkan. Ya. Kemudian 3x dikurang 9, yang bawah, aljabar yang bawah, supaya menjadi x kurang 3, maka kita faktorkan dengan 3. Atau kita bagi dengan 3. 3-nya kita keluarkan. Sehingga menjadi 3x dikurang 3. Ya. Nah, masih ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya ada kuadrat, Bu, baik di tangan ataupun di aljabar. Sedangkan rumus dasar itu tidak ada yang kuadrat. Nah, karena atas dan bawah sama-sama dikuadratkan, dan ini adalah perkalian dan pembagian, maka kita bisa mengeluarkan kuadratnya. Ya, jadi kuadratnya kita dikeluarkan. Yang kuadrat itu hanya tangan dan 3x dikurang 9. Sedangkan 6 itu tidak dikuadratkan. Maka 6 kita keluarkan dulu. Ya. Nah, langkah pertama 6 kita keluarkan. Kemudian kita kasih kurung. Nah, yang di dalam kurung ini adalah tangan dan aljabarnya. Sedangkan kurungnya, kuadratnya kita taruh di luar kurung. Ya, karena dua-duanya kuadrat. Kalau salah satunya saja yang kuadrat tidak boleh seperti ini. Ya. Ini kenapa dikurungin terus ada kuadrat di atas kurung? Karena atas dan bawah sama-sama dikuadratkan. Ya, ada sifatnya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah kuadratnya kita keluarkan, ya, setelah kurung, kita lihat yang di dalam kurung. Nah, ini tadi yang di dalam kurung adalah hasil faktor supaya sudutnya menjadi x dikurang 3. Kenapa x dikurang 3? Karena sudutnya x mendekati 3. Nah, setelah difaktorkan, aljabar dan sudutnya ini sama-sama sudah x dikurang 3.
maka nilai limitnya akan menjadi 1. Nah, yang tersisa adalah 2 dan 3. Maka hasil limitnya adalah 2/3. Ya. Nah, hasil limit 2/3 ini karena di luar kurung ada kuadrat, maka hasil limitnya kita kuadratkan. 2/3 kita kuadratkan. Nah, setelah itu di luar kuadrat itu tadi ada asalnya dikali 6. Jadi setelah dikuadratkan, kita kali dengan 6. 2/3 dikuadratkan hasilnya 4/9. 4/9 dikali 6 yaitu 24/9. 24/9 kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Sehingga hasilnya 24 dibagi 3, 8. 9 dibagi 3, 3. Sehingga nilai limitnya adalah 8/3. Bagaimana? Cukup mudah? Oke, kita ke contoh soal terakhir ya. Untuk fungsi trigonometri sin 3x dikurang 6 dibagi x kuadrat tambah 2x kurang 8 untuk limit x mendekati 2. Ya. Nah, di sini limit x mendekati 2. Maka tugas kita adalah membuat supaya sudutnya, aljabarnya muncul x dikurang 2. Nah, kita lihat sudutnya sin. 3x dikurang 6. Maka supaya muncul x dikurang 2, sudut ini kita faktorkan 3. Atau kita bagi dengan 3. Ya, 3-nya kita faktorkan. Sehingga menjadi sin 3x dikurang 2. Nah, sekarang tinggal yang aljabar. X kurang 2 tambah 2x dikurang 8. Nah, X kurang 2, X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 supaya muncul X dikurang 2, maka kita faktorkan. Ya. Nah, bagaimana pemfaktorannya? Coba kalian ingat-ingat ya. Nah, x kuadrat tambah 2x dikurang 8 bisa difaktorkan menjadi x plus 4, x kurang 2. Ya, x plus 4 dikali x kurang 2. Nah, bagi yang masih bingung bagaimana mencari pemfaktorannya, coba diingat-ingat kembali bagaimana memfaktorkan aljabar. Ya, nah setelah difaktorkan sudah muncul nih baik di sudut ataupun di aljabarnya x dikurang 2. Nah, maka sudah ada rumus dasar ketiganya. Maka hasil limitnya menjadi 3 per x plus 4. Ya, karena sin x min 2 per x min 2 itu rumus dasar ketiga. Untuk limit x mendekati 2 hasilnya akan 1. Ya, nah maka sisanya adalah tinggal 1 per x plus 4 dikali 3. Nah, x-nya yang terakhir tinggal kita substitusi, yaitu x-nya mendekati 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2 tambah 4 dikali 3 per 1. Ya, 3 per 1 ini adalah 3 yang tadi hasil dari rumus dasar ketiganya. Ada sin 3x min 2 per x min 2. Nah, tinggal kita sederhanakan. 2 tambah 4,
6, ya. 1/6 dikali 3 yaitu 3/6. Disederhanakan kembali menjadi 1/2. Selesai ya. Sampai di sini 3 contoh soal limit fungsi trigonometri untuk rumus dasar ketiga. Silakan dipahami. Jika bingung, nanti ditanyakan langsung oleh saya ketika kita bertemu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.